Perkenalkan, saya Risdayanti dengan NIM 230608501016. Kelas A, Prodi Pendidikan Antropologi Angkatan 2023. Pernahkah kalian bertanya, mengapa dalam setiap masyarakat dari suku tradisional hingga negara modern selalu ada hierarki yang mengatur siapa yang berkuasa dan siapa yang tunduk? Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hal-hal penting apa saja yang dibahas pada bab 4, stratifikasi sosial dan kekuasaan, mulai dari sistem kasta di India yang memisahkan manusia lewat ritual sampai revolusi Hutu di Rwanda yang mengguncang struktur kelas sosial. Simak sampai akhir karena di balik ketidakmerataan ini tersembunyi logika politik yang membentuk peradaban manusia. Baik, langsung saja. Kekuasaan politik mengorganisir dominasi yang absah dan subordinasi, serta menciptakan hierarkinya sendiri. Ketidakmerataan dalam stratifikasi sosial dan sistem-sistem kelas sosial yang dibangun antara individu-individu serta kelompok. Politik ini itulah yang mempersatukannya dengan cara memaksakan sebuah tata aturan dan telah dikemukakan sebelumnya dengan alasan yang bagus bahwa politik adalah kekuatan-kekuatan yang diatur. Tidak ada masyarakat tanpa kekuasaan politik dan tidak ada kekuasaan politik tanpa hierarki-hierarki. Yang pertama, tata aturan dan subordinasi. Hierarkisasi merupakan warisan alam yang terus diteruskan ke kultur dan perubahan itu pun hendaknya lebih mudah ditangkap dalam masyarakat-masyarakat sederhana. Hierarki-hierarki menjadi semakin rumit manakala memasuki bidang hubungan-hubungan yang didefinisikan oleh kekerabatan dan keturunan. Kekerabatan pada khususnya menentukan yang pertama itu. Struktur-strukturnya memperlihatkan kelas-kelas para kerabat serta bermainnya hubungan setara ataupun hubungan tak seimbang. Prinsip-prinsip dominan yang mendasari tata aturan ini adalah senioritas dan kedekatan genealogisnya. Keturunan yang dekat dengan leluhur yang sama menempati posisi superior, memiliki keutamaan politik, dan memberikan kekuasaan bagi anggota tertua dari generasi tertuanya. Hierarki ini dapatlah secara adil dianggap sebagai membayangi bentuk-bentuk elementer dari stratifikasi sosial. Ia adalah bagian dari sejarah. Sebagai contoh, orang Bemba di Zambia. Dalam masyarakat-masyarakat dengan negara tradisional, prinsip-prinsip yang sama pun bekerja. Fungsi mitos secara jelas terlihat pada sejumlah masyarakat di Amerindian. Mitologi orang Winnebago berhubungan dengan dua sisi belahan, yang satu surgawi atau pemilik kekuasaan upacara, yang lain duniawi atau pemilik teknik-teknik yang niscaya bagi substansi material dan saling bertarung. Salah satu klan yang membentuk sisi belahan ini yakni burung guntur, memiliki monopoli atas kekepala sukuan mereka. Afrika memberi sejumlah besar variasi masyarakat dengan stratifikasi sosial yang kompleks. Beberapa di antaranya memiliki sistem kasta yang menyeluruh dengan jumlahnya yang kecil, tertutup, dan sangat diferensiasi. Kasus masyarakat tradisional Rwanda dan Burundi di Senegal dan Mali menggabungkan sebuah sistem tata aturan di antaranya Arik-Torat, orang bebas, dan Buddha. Stratifikasi sosial bagi masyarakat-masyarakat yang memenuhi
paling tidak dua kondisi berikut. Yang pertama, ketidakmerataan dominan diformulasikan atas landasan kriteria lainnya, bukan atas usia, seksual, kekerabatan, atau keturunan. Yang kedua, pembedaan-pembedaan yang dibangun antara kelompok-kelompok berhierarki. 2. Bentuk-bentuk stratifikasi sosial dan kekuasaan. Istilah status diasalkan dari Mann dan Herbers, diambil alih para sosiolog dan antropolog sosial modern mendefinisikannya sebagai personal seseorang dalam hubungannya dengan orang lain pada kelompok yang sama. Peranan atau roles mengungkapkan status dalam pengertian tindakan sosial, memberi aspek dinamiknya. Jabatan atau office menunjukkan fungsi yang ditempati seseorang, mengingat mandat masyarakat menetapkan kekuasaan dan kewenangan yang dijalankannya. Jabatan itu tidak memiliki karakter teknis, juga memiliki moral yang paling menonjol dalam kasus fungsi-fungsi politiko-ritual. Fortes mengatakan tentang fungsi-fungsi ini. Karakter religius adalah suatu cara menenangkan dengan menjepit kekuatan, kewajiban-kewajiban moral dalam masyarakat, karena kesejahteraan dan kemakmurannya, dan bagi mereka yang menerima jabatan itu haruslah secara patuh menerjemahkannya ke dalam tindakan-tindakan. Dalam kenyataan masyarakat tradisional yang memiliki pemuatan kekuasaan, jabatan-jabatan politisinya disimpan bagi para anggota sebuah kelas berkuasa yang meliputi sejumlah kecil dari total populasinya. Istilah jabatan merujuk pengertian-pengertian berjenjangan dan tata aturan atau estates. Yang pertama, merujuk pada hierarki khusus, apakah dari kelompok-kelompok sosial berlandaskan keturunan, kelompok-kelompok sosial profesional, ataupun jabatan-jabatan di dalam organisasi politik. Yang kedua, mengikuti penggunaan yang dipakai para sejarawan, merujuk pada hierarki totalnya yang ditampilkan oleh masyarakat apapun, di mana hampir secara tertutup. Sejumlah penulis tertentu, salah satunya Rivers, menerapkan istilah kasta hanya bagi fenomena India. Mereka menggariskan 4 kriteria bagi pemenuhannya. Pertama, endogami. Yang kedua, fungsi keturunan. Yang ketiga, hierarkisasi secara keras. Keempat, aturan-aturan tak boleh disentuh. Kasta-kasta orang India kini kelihatan lebih tidak tertutup lagi, lebih tidak terpatri ketimbang yang diartikan oleh definisi klasiknya. Contoh, orang Afrika telah diajukan di muka. Mereka memperlihatkan kaitan antara tata aturan dan kasta-kasta di dalam unit politik yang sama. Kasta-kasta dan tata aturan pada satu pihak dan kelas-kelas sosial pada pihak lainnya saling berbeda secara tajam dalam beberapa hal, serupa dengan kelompok-kelompok fungsional yang lebih tinggi, yakni antara kelompok-kelompok yang saling hubungan komplementer dengan kelompok-kelompok dalam hubungan antagonistik. Bila mana di pihak lain seseorang menganggap kasta-kasta, tata aturan, dan kelas-kelas sosial sebagai 3 cara dari sebuah kombinasi hierarkisasi yang dibangun antara manusia-manusia itu. Validitas konsep-konsep yang diterapkan bagi sebuah bidang yang bukan merupakan aslinya masih terbuka. Absah untuk menerapkannya hanya pada masyarakat-masyarakat terpusat, di mana kekuatan-kekuatan ekonomi menentukan stratifikasi-stratifikasi sosial.
3. Feodalitas dan hubungan kebergantungan. Menurut Marquet 1961, feodalitas bukanlah sebuah sistem produksi, melainkan hubungan antara penguasa dan yang diperintah melalui ikatan personal berbasis perlindungan dan kesetiaan. Namun, penerapan konsep feodalitas dari luar Eropa, khususnya di Afrika dan Asia, memicu perdebatan akademis. Beberapa ahli seperti Jack 1963 berpendapat bahwa feodalitas Afrika tidak sepenuhnya mirip dengan Eropa, karena hubungan patron-klien di sana justru memperkuat kekuasaan terpusat, bukan hasil dari kebutuhan negara. Sementara Lucy Mair 1962 melihat hubungan feodal sebagai benih pembentukan negara dan alat kompetisi politik. Studi kasus Bunyoro di Uganda 1964 memperlihatkan bagaimana feodalitas berfungsi sebagai alat administrasi terpusat. Raja memegang kekuasaan mutlak dan mendelegasikan wewenang kepada kepala-kepala teritorial melalui ritual dengan imbalan pelayanan, terutama militer. Berbeda dengan Eropa, di mana sistem VF bersifat turun-temurun. Di Bunyoro, hak atas tanah bersifat sementara dan tergantung pada jabatan politik. Sementara itu, Lemarchand 1966 tentang Rwanda menunjukkan stratifikasi sosial berbasis kepemilikan tanah dan ternak, mirip feodalisme Jepang atau Eropa, tetapi dengan peran patron klien yang lebih menonjol dalam struktur politik. Di Burundi, hubungan feodal justru dimanfaatkan elit Tutsi untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol ekonomi, menciptakan jaringan klien yang mudah berubah. Perbandingan dengan feodalitas Eropa menunjukkan perbedaan mendasar. Di Eropa, feodalitas lahir dari desentralisasi kekuasaan, sementara di Afrika justru menjadi alat sentralisasi. Selain itu, hubungan feodal di Afrika lebih bersifat politis dan kurang stabil, seperti terlihat dalam masyarakat Kachin di Asia dan mengalami transisi menuju sistem feodal penuh. Meskipun feodalitas digunakan untuk menganalisis masyarakat di luar Eropa, penerapannya harus mempertimbangkan konteks lokal yang khas, di mana hubungan patron-klien, kontrol atas sumber daya, dan strategi kekuasaan elit membentuk varian feodalisme yang unik. Jadi, stratifikasi sosial dan kekuasaan bukan sekedar lapisan-lapisan statis, melainkan cermin dinamika sejarah, budaya, dan pertarungan manusia untuk legitimasi. Dari kasta di India hingga feodalitas Afrika, setiap hierarki punya cerita unik tentang siapa yang naik, siapa yang turun, dan bagaimana kekuasaan terus berevolusi. Sebelum saya akhiri, ingat, memahami ketidakmerataan adalah langkah pertama untuk melihat dunia dengan lebih kritis. Jadi, jangan berhenti bertanya, di lapisan mana kita berada dan apa yang bisa kita ubah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.